Entah apa yang salah dari kampus ini, kampus di mana aku menjadi mahasiswa dulu, dan kini aku sudah menjadi pendidik di salah satu jurusannya. Banyak sekali desas-desus pengalaman orang-orang sebagai warga kampus ini yang mendapatkan peristiwa ganjil dan mengerikan. Perhatian! Apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Kampus tempatku mengajar saat ini bisa dibilang menjadi salah satu universitas besar dan diidam-idamkan oleh banyak kalangan anak muda. Untuk bisa masuk di kampus ini butuh belajar dengan sangat giat dan sangat rajin. Karena dari pihak kampus juga dengan mudah akan melakukan seleksi jika memang calon mahasiswa tidak memenuhi standar dari yang sudah ditentukan oleh kampus. Kampus ini secara pesona memang memiliki citra yang sangat baik, dibanggakan oleh banyak orang, disanjung-sanjung, diidamkan oleh hampir kebanyakan orang. Siapapun yang bisa masuk sebagai warga universitas tersebut akan membawa nama harum mereka pula. Sepertinya warga universitas berusaha menutupi ini semua. Tak banyak yang tahu apa yang sedang terjadi di dalamnya. Tapi ada sebagian juga yang menceritakan keluar, menjadi bahasan di tongkrongan, sesekali membagikan di media sosial. Tentu saja belum ada yang menceritakan secara detail, dan saat ini kini hadir dari sudut pandangku. Dulu, ketika aku keterima di universitas tersebut dan menjadi mahasiswa di sana, keganjilan-keganjilan itu sudah mulai aku alami. Waktu itu, di semester awal, aku ditugaskan menjadi salah satu penanggung jawab di mata kuliah tertentu, yang bertugas untuk mengkoordinasi selama mata kuliah berlangsung. Otomatis, aku bertugas untuk memastikan siapa saja anggota mahasiswanya dan memastikan kondisi kelas. Bisa dibilang di universitas ini masih menggunakan jam perkuliahan di atas jam 3 sore, dan paling terakhir bisa sampai jam 7 malam. Mata kuliah yang aku maksud dilaksanakan di hari Selasa, jam 4 sore hingga berakhir di jam 6 malam. Di hari Selasa, di gedung fakultas tidak banyak yang melakukan mata kuliah hingga jam 6 malam. Khusus di hari itu, kita kuliah di gedung tersebut tidak ditemani oleh kelas lain. Lantai 2, gedung fakultas di hari Selasa, jam 4 hingga jam 6 malam. Proses belajar pembelajaran berjalan sangat seru. Terkadang banyak suara yang diciptakan karena debat akan argumen, bisa saja hening karena kuis dadakan. Layaknya kelas perkuliahan pada umumnya. Ada hal aneh pada kelas itu. Jumlah mahasiswa tidak sesuai dengan yang ada dalam data administrasi. Di pertemuan pertama, dosen mengawali perkuliahan dengan mengabsen satu persatu mahasiswa. Merasa ada satu teman yang belum terpanggil dan disebutkan namanya, sebagai penanggung jawab mata kuliah, aku berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Bapak dosen. Namun hanya direspon biasa saja. Justru menyuruhku kembali untuk memastikan ke pihak administrasi apakah ada kekeliruan data. Setelah pertemuan awal, di pertemuan-pertemuan berikutnya aku diberikan tanggung jawab penuh untuk mencatat kehadiran kawan seluruh kelas. Rasanya Bapak dosen tidak begitu memusingkan kehadiran mahasiswa dan begitu percaya jika aku bisa menjalankan peran penanggung jawab dengan amanah. Di dalam data administrasi tercantum ada 22 nama mahasiswa, sedangkan yang hadir dalam kelas ada 23 orang. Dan aku tahu siapa yang belum tercantum namanya dalam data. Bagas Adhikara Putra, itulah nama lengkapnya. Aku mengetahuinya setelah memberanikan diri untuk mendekati dan menanyakan langsung kepadanya. Dia adalah laki-laki yang memiliki raut muka yang tampan, berkulit sangat putih, potongan rambut rapi. Dari posisi duduknya, aku bisa memperkirakan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang cukup tinggi. Dia sangat pendiam, duduk paling belakang pojok sebelah kiri ruang kelas. Kursi tempat ia duduklah, aku diberikan sepotong kertas berisikan namanya dan nomor mahasiswa miliknya. Dia tidak menyambut pertanyaanku dengan bersuara. Dia sangat pendiam. Mata kita tidak sengaja bertemu. Aku lihat matanya tidak seperti tatapan manusia biasanya, seperti kosong, dan entah apa yang sedang ia pikirkan. Tanganku dan tangan dia bersinggungan saat aku mengambil sepotong kertas yang ia berikan. Kulit putih Bagas sangat begitu dingin. Sepertinya dia memang sedang kurang enak badan. Bawah matanya begitu hitam, melingkar sempurna seperti orang yang kurang tidur. Badannya kurus sekali. Aku harap dia baik-baik saja. Kesempatan itu adalah kesempatan pertama dan terakhir kalinya selama aku satu kelas dengan Bagas.
Aku tidak mencoba untuk menjalin pertemanan yang lebih dekat dengannya, karena menurutku dia terlihat sangat misterius. Apalagi aku tidak suka dengan anak yang pendiam. Selebihnya, aku hanya mencatatnya dalam prasensi manual yang aku miliki. Datanglah masa ujian akhir semester. Sehari setelah pelaksanaan ujian, aku mendatangi ruang administrasi untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian daftar mahasiswa, menjelaskan secara singkat kepada petugas, dan ditanya kembali nama lengkap dari mahasiswa yang belum tercantum. Dengan jelas dan perlahan, aku menyebutkan nama lengkap Bagas beserta 10 digit nomor mahasiswanya. Petugas mencoba menelusuri histori data sesuai nama dan nomornya. Petugas memperlihatkan reaksi wajah mencurigakan. Pertama, yang aku lihat, petugas memicingkan mata, seakan memastikan nama dan NIM yang dimasukkan sudah sesuai. Kemudian berlanjut dengan mata yang sedikit melotot. Sepertinya mendapatkan pernyataan baru yang masih ia tahan. Dan ekspresi yang terakhir, terlihat wajahnya menegang, kaku, dan berangsur dengan menghela nafas panjang. Kemudian ia kembali menghadapku dan menyampaikan hasil pencariannya. Ia menyampaikan dengan jelas, jika mahasiswa atas nama Bagas Adhikara Putra dengan nomor 338195751 telah meninggal 3 tahun lalu di semester akhir akibat keputusasaan terhadap skripsi yang tidak kunjung diterima oleh dosen pembimbingnya. Kami berdua terdiam beberapa saat, yang kemudian keheningan itu dipecahkan oleh petugas administrasi yang menanyakan nama dosen mata kuliah kami. Suaraku masih lirih dan tubuhku tidak setegak sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu aku menjawab, "Bapak Heru, Bu." Tidak lama petugas menyampaikan jika Bagas tidak mendapatkan persetujuan sidang skripsi oleh Pak Heru. Aku berpamitan untuk keluar dari kantor administrasi. Tidak ada yang perlu diubah. Aku pulang dengan langkah yang sangat berat. Aku masih tidak percaya kejadian aneh ini aku alami selama 1 semester. Ternyata aku berkawan dengan roh yang sudah meninggal. Sampai di tempat kos pun, aku masih tidak bisa percaya. Aku mencoba mengecek tulisan daftar hadir mahasiswa yang aku tulis manual di sebuah buku kecil. Di sana masih tertera lengkap nama Bagas aku tulis setiap pertemuan. Tidak pernah bolos sama sekali. Aku menatap tulisanku sendiri dengan diam, mengingat apakah penglihatanku selama 1 semester ini. Adakah yang salah? Ku buka lembar-lembar berikutnya pada buku itu, mencari potongan kertas berisikan nama dan nomor Bagas yang waktu itu sempat ia berikan padaku. Aku sangat ingat, masih aku simpan di antara halaman buku itu. Dan benar, kertas itu masih terselip di dalamnya. Tintanya sama sekali tidak memudar, sama seperti pertama kali aku menerimanya. Seketika, pesan grup aku terima bertubi-tubi dari seluruh teman kelas yang bereaksi tidak menyangka. Kaget bukan kepalang. Sembari suara pesan yang tidak berhenti-henti, aku mencari informasi lebih detail melalui internet. Tidak mungkin tidak ada kabar, apalagi terkait universitas ternama. Saat mudah aku mencarinya. Berbagai artikel memuat kabar tentang Bagas. Satu persatu aku baca untuk mengumpulkan sepotong demi sepotong berita, hingga aku benar-benar paham secara detail bagaimana kronologi Bagas akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Sungguh tidak aku sangka, cara meninggal Bagas ia putuskan dengan cara bunuh diri. Lalu apa maksud dari Bagas selama ini? Apakah ia masih menaruh dendam kepada Pak Heru selaku dosen pembimbingnya? Membuntutinya kemanapun Pak Heru pergi dan mengikuti kelas yang diajar oleh Pak Heru. Kejadian itu menghebohkan di kalangan antar mahasiswa. Kabar itu begitu cepat sampai di telinga mereka, dibawa dari mulut ke mulut. Saat itu, entah apakah kabar itu sudah sampai hingga ke telinga Pak Heru ataupun dosen-dosen yang lainnya di fakultasku. Aku pun juga tidak menanyakan lebih lanjut tentang keganjilan peristiwa itu kepada Pak Heru secara langsung. Pak Heru pun tidak ada menanyakan apakah data administrasi sudah berhasil aku laporkan atau belum. Aku takut untuk memperjelas semuanya. Yang jelas, peristiwa itu tidak mengubah sedikit pun aktivitas perkuliahan setiap waktunya. Lambat laun kejadian itu hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang mempedulikan. Semuanya sibuk sendiri-sendiri. Aktivitas perkuliahan berjalan dengan semestinya. Kisah-kisah ganjil tidak pernah aku dengar lagi, hingga aku kembali ke universitas itu menjadi seorang pendidik.